Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Novitasari Putri Sentosa, NIM 1021900008. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Jual Beli dalam Perspektif Islam. Jurnal ini diambil dari Jurnal Ummul Qura. Volume dan halaman volume 3, halaman 60 sampai 64. Jurnal pada tahun Agustus 2013. Jurnal ini ditulis oleh Siswadi. Review dari jurnal ini yaitu Eki Novitasari Putri Sentosa pada tanggal 22 Oktober 2020. Yang pertama yaitu abstrak. Jurnal yang berjudul Jual Beli dalam Perspektif Islam ini langsung menuju pada topik pembahasan yang akan dibahas oleh penulis, sehingga pembaca akan lebih mudah dalam memahami jurnal ini. Dalam abstrak ini berisi tentang bagaimana manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk dalam hal melakukan kegiatan ekonomi. Manusia tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri. Keterbatasan inilah yang mendorong manusia untuk saling kerjasama antara satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dengan cara tukar-menukar maupun dengan cara melakukan jual beli dan lain sebagainya. Kemudian pengantar pada jurnal ini menjelaskan bahwa salah satu interaksi ekonomi yang memberikan kemanfaatan bagi manusia adalah jual beli. Dengan adanya jual beli mampu memenuhi kebutuhan manusia yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Agama Islam telah mengatur problem ini secara terperinci dan secara seksama, sehingga dalam mengadakan transaksi jual beli manusia mampu berinteraksi sesuai dengan syariat Islam yang telah ditentukan dan terhindar dari tindakan-tindakan yang membahayakan diri manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif. Kemudian metode penelitian. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode induktif dan metode deduktif. Dalam hal ini, penulis berusaha mempelajari tentang jual beli ditinjau dari sudut pandang ajaran dalam ekonomi Islam. Sedangkan metode deduktif menggunakan dalil untuk memahami data yang bersifat umum. Kemudian hasil penelitian dari jurnal ini menyatakan bahwa terdapat beberapa pandangan dari definisi jual beli dalam Islam, yaitu yang pertama, menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini dalam kitabnya yang berjudul Kifayatul Akhyar, diterangkan lafal ba'i menurut lughat yaitu memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara, jual beli yaitu memberikan harta benda dengan seimbang dengan harta benda yang lainnya. Yang keduanya melakukan dengan ijab qabul didasari dengan ketentuan syara. Kemudian yang kedua yaitu menurut Syekh Zainuddin dalam kitabnya Fikih Muamalah, diterangkan bahwa secara Islam menurut mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan menggunakan cara tertentu atau dengan ijab qabul. Sedangkan menurut Said Sabiq dalam kitabnya yaitu Kitab Fikih Sunnah, secara bahasa jual beli adalah saling menukar. Sedangkan menurut pengertian secara syariat, jual beli yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan. Pada dasarnya, akad jual beli ini diperbolehkan. Hal ini sesuai
dengan dasar-dasar hukum yang termaktub dalam Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Para ulama juga menyepakati akan kebolehan akad jual beli. Dalam ajaran agama Islam, transaksi jual beli memberikan hikmah yang begitu besar bagi manusia. Hikmahnya yaitu bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan suatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Maka dengan disyariatkannya jual beli ini merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Kesimpulan yaitu akad jual beli adalah pertukaran harta dengan harta secara sukarela dari kedua belah pihak yang terjadi dengan ijab qabul. Akad jual beli ini diperbolehkan sesuai dengan dasar hukum Islam yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Kelebihan dari jurnal ini yaitu terdapat dalil-dalil yang konkret dari dalam Al-Quran. Kemudian terdapat beberapa pendapat dari para imam. Kemudian yang terakhir yaitu bahasa yang digunakan mudah untuk dipahami. Kelemahan dari jurnal ini yaitu konsep penulisan pada jurnal ini belum rapi. Penulis dalam menulis masih terdapat kekurangan pada isi jurnal, seperti syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.